ini insya Allah saya akan memandu mediasi pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memilih saya sebagai mediator pada hari ini. Pada kasus yang Bapak Ibu sedang melakukan. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah saya memandu ya Bu. Tujuan mediasi ini adalah untuk membantu Bapak Ibu untuk mencapai kesepakatan bersama. Insya Allah kita akan mencari nasihatnya agar keduanya menentukan tujuannya, tidak berpihak pada salah satu. Insya Allah saya di sini hanya sebagai penengah saja, Bu fasilitator di sini. Insya Allah mediasi ini bersifat sukarela, kemudian rahasia. Insya Allah Bapak Ibu rahasianya insya Allah terjaga, insya Allah Bu. Jadi insya Allah aman. Sebelumnya nanti kita buat dulu tata tertib dalam mediasi ini. Jadi Bapak Ibu ada ajuan dulu sebelum tata tertibnya. Hanya saja mungkin Ibu saya ini bersama ya. Mungkin yang pertama tidak boleh melupakan perkataan yang besar. Kemudian yang kedua diusahakan tidak saling menyanggah atau tidak saling bermarah-marah. Jadi insya Allah saya berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu. Baik, ada lagi Bu? Bapak Ibu? Kita mulai saja mediasi ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, saya sudah membaca ya permasalahan dari Bapak Ibu. Namun saya ingin mendengarkan kembali Ibu bagaimana sebetulnya kenapa Ibu mau mengajukan cerai atau permasalahan sebetulnya. Oke, baik Bu, sebelumnya saya jadi syariah terkait kenapa saya ingin mengajukan cerai gitu. Karena pertama masalah ekonomi. Perekonomian di keluarga kami itu sudah lumayan susah gitu. Dimana hanya kebutuhan rumah tangga itu tidak cukup hanya dari gaji suami saya saja gitu. Harus ditambah dengan saya bekerja pula gitu. Maka dari itu pertama saya ingin mengajukan cerai karena masalah ekonomi tersebut gitu, karena biar suami saya itu bisa lebih berpikir lagi gitu. Perekonomian kita teh sudah seperti ini dan gimana solusinya gitu untuk masalah tersebut, jangan didiamkan saja gitu, karena saya juga capek gitu mengurus rumah tangga, mengurus segala halnya gitu. Maka dari itu semoga dengan adanya mediasi ini dapat menemukan jalan keluar gitu. Tapi kalau memang tidak menemukan jalan keluar ya saya menyerah gitu, tidak ingin melanjutkan bersama dia gitu, ingin melakukan cerai saja gitu. Yang kedua, karena kesibukan suami saya juga gitu, saya merasa tidak ada dikasih nafkah secara batin gitu Bu. Jadi kayak kesibukan suami saya itu tidak ada kasih sayang kepada saya maupun kepada keluarga saya gitu. Maka dari itu saya ingin mengajukan cerai tersebut. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya dengarkan dulu dari Bapak bagaimana Pak mengerti dari ungkapan dari Ibu. Jadi begini Bu, sebenarnya keluarga kami memang awalnya baik-baik saja, dengan pekerjaan saya juga baik-baik saja. Tapi yang namanya pekerjaan itu ya, tidak selalu kita pun berada di atas terus. Ada pasti surutnya. Nah, untuk saat ini memang usaha yang sedang saya jalani itu sedang surut-surutnya sekali. Banyak sekali kegagalan-kegagalan di dalam usaha saya ini. Sehingga ya wajarlah perekonomian menurun, nafkah mungkin mulai berkurang, bahkan kadang sesekali pinjam dulu keluar. Tapi saya tidak pernah diam. Makanya saya jadi sibuk sekali, sibuk banget, kemana-mana saya cari lagi penghasilan yang lainnya. Untuk apa? Untuk memenuhi itu. Sampai stres mungkin ya. Setiap kali saya pulang ke rumah itu ya yang saya pikirkan itu bagaimana caranya memperbaiki ekonomi. Saya itu bukan tidak berpikir, tapi memang saya belum menemukan hasil. Setiap kali saya mencari itu nggak menemukan. Ya mungkin ya saya sih berharap ini nggak lama dan bersabar saja gitu, nggak perlu harus jadi masalah besar sampai datang ke sini. Untuk sikap saya yang menjadi kasar, saya akui saya jadi kasar karena memang berawal dari banyak pikiran. Kadang saya juga kalau sudah terlalu marah ya banting ini barang itu, dan karena masih sudah capek banget gitu ya. Udah capek di luar, datang di rumah masih banyak
padahal semua yang saya lakukan itu ya buat keluarga, saya nggak pernah mikirin yang lain, saya juga tidak tinggal diam sebenarnya Bu. Jadi memang di sini memang kalau saya pandang saya pribadi memang ini lagi surut saja. Saya berharap sih masih bisa cari solusi terbaik, tidak harus dengan lewat slide seperti ini. Baik, Pak. Ibu Nurma, saya alhamdulillah sudah mendengarkan permasalahan dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih mau berbagi keresahan saya. Namun saya ada sedikit dari saya yang sudah sepakat dengan Bapak Ibu. Ibu, mungkin kita sudah lihat bagaimana Bapak tadi mengungkapkan masalahnya. Ibu lebih bisa untuk lebih sabar lagi. Ternyata Bapak sudah berikhtiar untuk bisa menafkahi dengan kita mungkin dengan menghargainya, dan insya Allah dengan ikhtiar Ibu lebih sabar, lebih menghargai lagi kepada usaha Bapak. Insya Allah Bapak juga akan memberikan yang terbaik mungkin buat Ibu. Insya Allah rezeki ini nanti akan Allah lipat gandakan Ibu jika kita sudah ikhtiar. Mungkin ada untuk Bapak sendiri ya Pak. Bapak juga sudah mendengarkan keluhan Ibu ya. Insya Allah Bapak mungkin bagaimana Pak siap untuk memperbaikinya gitu Pak. Kalau saya pribadi untuk saat ini saya akui saya salah karena udah cepat emosi, temperamental, dan mungkin masih banyak lagi kekurangan, kurang perhatian kepada keluarga. Saya sih untuk saat ini yang mohon maaf sebenarnya, dan insya Allah akan memperbaiki semua itu dengan baik. Dengan harapan saya perceraian ini tidak perlu ada, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan dengan saya merubah sikap dan hubungan ini bisa bertahan, juga ekonomi bisa membaik. Dan saya sangat mohon sekali untuk terus bersamai saya dalam perjuangan ini, ya, karena saya pandang pernikahan ini bukan perkara sepele gitu ya. Jadi ya saya harapkan kita masih bisa bertahan ke depan. Insya Allah saya akan. Masya Allah, ini jawaban yang luar biasa ya Bu. Mungkin ini tenang dan permasalahannya Bapak sudah mau Bu untuk memperbaikinya. Bagaimana Bu Ibu sudah mendengarkan dari Bapak mau memperbaikinya dan Bapak ingin mempertahankannya. Bagaimana Ibu yang menanggapi? Karena mendengar jawaban dari suami saya tadi, insya Allah saya tidak akan memperpanjang perceraian ini gitu. Dan cuman saya tuh ingin ada syarat gitu, dimana kenapa saya tidak ingin melanjutkan perceraian ini. Pertama syaratnya tolong saling memahami gitu. Saya juga minta maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan saya sebagai istri gitu. Mungkin kurangnya perhatian, makanya emosi kamu juga gak stabil gitu. Dan saling mengerti aja, karena saya juga sama-sama capek kerja gitu. Jadi pulang ke rumah jangan ada emosi lagi di antara keduanya, tapi saling memahami, saling mengerti, saling dikasih kasih sayang lah gitu. Jangan sampai ada pertengkaran yang membuat kita masalah yang besar gitu sampai ke jenjang kayak gini lagi deh. Semoga tidak ada lagi, dan semoga ekonomi kita sama-sama lebih baik lagi ke depannya sih. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Berarti Ibu siap untuk masuk kembali sama Bapak ya Pak ya Bu. Nah Bapak itu mungkin persyaratannya ya, dan Ibu mungkin Ibu ingin lebih dipahami lagi, kemudian Ibu ingin lebih sikapnya lagi, kasih sayangnya yang dicurahkan kembali gitu ya Bu. Nah Ibu sudah mendengar, alhamdulillah berarti keduanya sudah sepakat ya untuk bersatu. Alhamdulillah, inilah yang saya harapkan. Di sini ya tidak ada lain, karena memang perceraian memang dibolehkan, tapi baiknya dan sangat Allah sukai pernikahan yang langgeng, yang sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan semoga kedepannya rumah tangga Bapak Ibu menjadi rumah tangga terbaik, bisa lebih saling melengkapi, saling menghargai, supaya terjadi sakinah di dalamnya. Amin ya Pak. Alhamdulillah, karena Bapak Ibu bersepakat untuk bisa kembali, mungkin Bapak Ibu bisa untuk mencabut kembali Ibu ya mungkin ya bisa mencabut kembali gugatannya, dan alhamdulillah sudah sepakat untuk bersatu. Baik,